Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil all new Veloz. Assalamualaikum Lur. Siang ini saya ada di gudangnya Toyota Nas Mukul Samar Riyadi. Di sebelah kiri saya ini ada unit Veloz Q non TSS. Untuk informasi lebih lengkapnya hubungi saya Lur. Terima kasih. Sebagai informasi, untuk mobil all new Veloz ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama ada tipe manual biasa, kemudian yang kedua ada yang tipe Kinetic, dan yang tertinggi ada tipe Kinetic TSS. Nah, kalau untuk unit yang kita review ini yang tipe Kinetic biasa, jadi yang non TSS. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter, untuk tingginya 1,7 meter. Kemudian untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,475 meter. Artinya bagian yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Nah, kalau untuk yang non TSS, di sini untuk spion tengahnya standar, tidak ada sensor TSS-nya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian depan. Kalau tampilan depan kurang lebih sama seperti TSS. Di sini untuk grillnya ada logo Toyota warna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk desain grill utamanya seperti ini. Di bagian atas terdapat les berwarna chrome. Lalu untuk bagian lampu utama di sini sudah menggunakan lampu jenis LED semua, baik lampu dekat maupun lampu jauh semuanya sudah LED, termasuk untuk lampu sen. Serta yang membuat tampilannya menjadi lebih elegan, di bagian samping terdapat emblem Veloz. Lanjut di bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah di sini untuk fog lampnya menggunakan fog lamp standar, ada les warna chrome, kemudian cover warna hitam. Yang membedakan kalau yang non TSS ini di bagian depan tidak ada sensor parkir. Tapi kalau untuk tampilan depannya kurang lebih sama. Di sini untuk tampilan front undercarnya berwarna kombinasi silver dan warna hitam. Untuk yang non TSS ini juga sudah dilengkapi dengan kamera depan, karena untuk yang tipe ini juga ada kamera 360-nya. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil all new Veloz yang tipe Matic warna silver tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Lalu untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan talang air, jadi kita tidak perlu tambah talang air lagi. Untuk pilar B di sini berwarna hitam. Kemudian untuk les bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk handle pintu, di sini handle pintunya model tarik, covernya sewarna body, dilengkapi dengan sensor keyless juga. Dari bagian handle pintu, lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya, di sini covernya sewarna body, dilengkapi dengan lampu sen, serta di sini sudah dilengkapi dengan kamera samping. Lalu untuk bagian power spion ini ada foot lamp, fungsinya untuk menerangi bagian kaki ketika mobil diaktifkan. Dari bagian spion, kita lanjut ke bagian velg. Nah, kalau untuk velgnya kurang lebih sama seperti yang tipe TSS. Di sini menggunakan velg model dual tone berukuran 17 inci. Untuk profil ban yang digunakan merek GT Radial. Untuk ukuran bannya 205/50R17. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis MacPherson. Lalu lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini set underguardnya berwarna hitam. Kita lanjutkan ke bagian samping belakang atas. Nah, di sini ada kode produksi. Bisa kita lihat untuk kode produksinya mobil ini all new Veloz 1500 cc tipe Kinetic. Lalu untuk kaca samping sudah dilapisi dengan kaca film merek Sunshield. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Ini tangki BBM-nya kapasitas 43 liter. Dan untuk bagian bawah, nah di sini untuk remnya juga sudah menggunakan rem jenis cakram untuk bagian belakang. Jadi semuanya sudah full cakram semua. Serta untuk suspensi bagian belakang di sini menggunakan jenis torsion beam. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk bagian atas antenanya sudah model shark fin sewarna body. Kemudian untuk bagian belakang di sini juga terdapat spoiler kecil. Lalu untuk kaca belakang di sini sudah dilapisi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Kemudian untuk head mount stop lampnya ada di bagian dalam. Nah, ini untuk lampu rem atas. Lalu di sini ada wiper di bagian tengah. Untuk bagian tailgate di sini ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk tailgate-nya berwarna piano black, dilengkapi juga dengan reflektor warna merah. Serta untuk lampu belakang menggunakan lampu jenis LED. Untuk di bagian tengah terdapat emblem Veloz. Lalu untuk sebelah kanan belakang di sini ada emblem key. Di bagian ujung bawah di sini terdapat reflektor, modelnya model horizontal, tapi untuk covernya model vertikal.
Serta untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Kemudian untuk rear underguard di sini berwarna silver, serta kalau untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya full size menggunakan velg sama seperti aslinya, velgnya juga jenis velg racing. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Seperti biasa, pertama kita mulai dari sisi pengemudi. Oh ya, tapi sebelumnya untuk bagian spion di sisi pengemudi ini juga sudah dilengkapi dengan kamera samping. Jadi ini menampilkan tampilan citra kamera 360. Untuk sisi pengemudi, handle pintunya menggunakan model tarik sewarna bodi, dilengkapi dengan keyless dan juga slot kunci manual. Kita lanjutkan ke bagian door trim. Untuk door trim di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Nah, untuk material yang digunakan, untuk bagian atas di sini menggunakan bahan jenis hard plastik. Untuk bahannya di sini berwarna hitam. Kemudian untuk bagian tengah ini yang krem juga menggunakan bahan jenis hard plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna chrome. Untuk assist gripnya di sini warna silver kombinasi dengan warna putih aksen karbon di bagian atas. Lalu untuk bagian tengah di sini untuk armrestnya menggunakan bahan jenis soft touch. Di depannya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian tombol ini untuk pengaturan spion elektrik, ini pengaturan cermin. Kemudian ada tombol untuk pelipatan atau folding. Untuk power window sudah auto pada seat driver. Di belakangnya ada window lock pengunci jendela. Di belakangnya ada tempat penyimpanan koin. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Di bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk dashboardnya juga sama, kombinasi antara warna hitam dengan warna putih. Untuk bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian untuk bagian depan di sini ada kisi AC dengan list warna silver. Di depannya ada 1 buah cup bottle holder. Nah, untuk kunci kelis yang digunakan kurang lebih sama seperti mobil Toyota pada umumnya. Lanjut di bawahnya, nah di sini ada tombol untuk stability control. Kalau yang lainnya kosong. Tombol kosong ini biasanya diisi untuk fitur TSS. Lanjut lagi di bawahnya ada laci penyimpanan, tuas pembuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic, serta untuk tuas tangki BBM ada di bawah sini. Dari bagian bawah sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, untuk cluster meternya di sini sudah full TFT. Coba kita nyalakan. Ketika kita nyalakan, nah ada welcome. Kemudian kita disambut dengan tampilan 3D yang sangat menarik. Untuk desainnya sangat modern untuk TFT-nya ini. Lanjut ke bagian setir. Untuk setir di sini ada logo Toyota berwarna chrome di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol kursor untuk pengatur arah, kemudian ada tombol trip, lalu di bawahnya ada back, kemudian ini ada voice command, serta di bawahnya lagi di sini ada tombol untuk pengaturan volume, ini untuk naik turun volume. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tombol untuk pengaturan pengganti channel, lalu ada mode dan juga telepon. Untuk tuas seperti biasa ada tuas pengaturan wiper sebelah kiri, untuk tuas pengaturan lampu sebelah kanan. Lalu untuk setirnya juga sudah dilapisi palutan kulit sehingga memberikan kesan elegan. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering dan teleskopik sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini terdapat head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan model double tint touchscreen. Nah, untuk modelnya ini model floating. Untuk fiturnya juga sangat lengkap. Coba kita buka satu persatu. Oh ya, sebelumnya kita geser dulu. Ini ada Android Auto. Kemudian ada WebLink, Miracast. Lalu ada fitur Toyota Mobile juga. Serta di belakang di sini ada kamera 360. Nah, ini untuk kamera 360-nya. Ini membuat tampilan menjadi lebih modern sehingga visibilitas juga dapat terlihat secara penuh. Untuk tampilannya juga bisa di setting. Ini untuk tampilan penuh depan. Kemudian coba kita tekan satu lagi. Untuk yang bagian tengah ini untuk menampilkan hanya bagian depan. Kemudian kalau yang ini menampilkan hanya di bagian sudut depan. Ini kalau perjalanan jarak jauh sangat menarik karena seperti main game. Nah, kapan-kapan sepertinya perlu kita ulas untuk detail fitur yang ada di bagian head unit. Kita lanjutkan di bawahnya. Di sini ada 2 buah kisi AC, lalu ada tombol hazard, dan di sini untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Untuk sebelah kiri untuk pengaturan kecepatan kipas, kemudian untuk sebelah kanan ini ada tombol untuk menyalakan AC, ini untuk tombol air circulator, lalu ada tombol untuk rear defogger. Di bawahnya ada tombol untuk mematikan AC, serta AC-nya sudah dilengkapi dengan fitur auto. Untuk sebelah kanan di sini ada knob untuk pengaturan suhu, lalu ini ada passenger airbag untuk indikator sabuk pengaman, dan di sini terdapat tombol start stop engine. Untuk transmisi yang digunakan di sini menggunakan transmisi terbaru model CVT. Lalu untuk belakangnya di sini ada tombol untuk holding atau brake auto hold.
serta untuk handremnya sudah menggunakan model elektrik. Yang menarik, di belakangnya lagi terdapat wireless charging, jadi kita bisa mengecas handphone tanpa harus memasukkan kabel. Dan ini untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk laci penyimpanannya cukup luas. Nah, dari bagian tengah sekarang kita kembali ke sisi penumpang depan. Untuk bagian sisi penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter di bagian pilar A, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Untuk bagian tengah, nah di sini terdapat kisi AC serta ada kabel holder juga model track. Untuk bagian tengahnya di sini menggunakan bahan soft touch berwarna krem, ada emblem Veloz di bagian tengah. Lalu untuk glove ini model standar. Dan untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan apar dan juga toolkit. Untuk tampilan samping, door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas di sini ada assist grip motor retract. Kemudian untuk sun visornya, sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin. Ada covernya juga model hang up. Ini dilengkapi dengan lampu juga. Lalu untuk bagian lampu tengah di sini sudah menggunakan model dual zone dan lampunya juga sudah LED. Untuk spion tengah sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini polos. Untuk sebelah kanan assist gripnya juga polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver tahun 2021. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Nah, untuk joknya di sini menggunakan cover bahan kulit sintetis. Untuk aksennya aksen warna hitam dengan aksen jahitan warna putih di bagian samping, lalu ada aksen warna krem juga di bagian tengah. Nah, untuk bagian tengahnya di sini aksen model diamond. Untuk pengaturan joknya sudah lengkap, ini ada reclining, pengaturan sandaran, kemudian ada height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan di bagian depan ada menu sliding atau pengaturan maju mundur. Oh ya, satu lagi yang menarik, di bagian samping ada menu ambient juga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan. Dari bagian depan kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim terlebih dahulu. Untuk door trimnya di sini sama seperti bagian depan, kombinasi antara warna hitam dengan warna krem. Untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome, kemudian di sini untuk material plastik. Untuk bagian armrestnya ini menggunakan bahan soft touch. Kemudian ada laci penyimpanan dan di bawah terdapat 3 buah cup holder serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan AC double blower. Untuk AC double blower yang all new Veloz ini menggunakan model slim. Kemudian di bagian samping ada assist grip motor retract, lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk joknya baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang, dilengkapi dengan 3 buah headrest. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduknya masih sangat memadai. Ini masih bisa maju lagi, majunya paling pol segini. Nah, untuk lututnya pas mentok. Ini untuk jarak slidingnya juga sangat panjang, ini bahkan bisa memuat 10 jari. Artinya untuk pengaturan joknya bisa menjadi lebih fleksibel. Nah, kalau untuk normalnya segini, untuk normalnya juga aman. Untuk lebarnya dimuat ke orang dewasa masih sangat memadai. Untuk fitur fungsional di belakang jok ada laci penyimpanan, di sini juga ada laci penyimpanan. Lalu di bagian tengah di sini ada cup bottle holder serta di bawahnya terdapat 2 buah slot USB. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver ini. Dari bagian baris kedua sekarang kita lanjutkan ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil all new Veloz ini. Nah, untuk akses ke belakangnya juga sangat mudah karena sudah model one touch stumble. Untuk kapasitas belakang model 2 penumpang. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk posisi lututnya kita tegakkan dulu untuk sandaran di baris kedua. Oh ya, salah satu fitur yang menarik di bagian tengah ini bisa digunakan sebagai armrest. Nah, ketika sandarannya sudah kita tegakkan, di sini untuk lututnya masih aman. Tapi dengan syarat untuk posisi duduknya standar, karena kalau terlalu mundur posisinya akan seperti ini. Ini kalau dimuati oleh 2 orang dewasa masih sangat muat. Di sini ada 2 buah cup bottle holder, ada laci penyimpanan. Kemudian kalau bagian atas di sini polos. Kemudian untuk sebelah kanan di sini assist gripnya juga polos. Lalu untuk bagian bawah di sini ada 1 buah power outlet. Kemudian di belakangnya ada laci penyimpanan. Di bawah terdapat 2 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga mobil all new Veloz yang tipe Kinetic warna silver tahun 2021 ini. Dari baris ketiga sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Bagi Anda yang berjiwa fungsional, sebenarnya all new Veloz yang tipe Kinetic biasa ini sudah sangat cukup karena fiturnya juga sudah sangat lengkap. Apalagi secara harga juga jauh lebih terjangkau jika dibandingkan yang tipe TSS. Nanti di video selanjutnya akan kami jelaskan perbedaan antara yang tipe TSS dengan tipe biasa. Kita lanjutkan dulu ke bagian belakang. Nah, di sini untuk pintunya switchnya sudah model elektrik. Di sini untuk bagasinya cukup longgar. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper, juga bisa digunakan untuk memuat sampai 4 galon. Untuk sebelah kiri di sini ada lampu kabin, ada laci penyimpanan, dan yang menarik di bawah sini masih ada tempat penyimpanan tambahan.
bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu dan juga toolkit serta dongkraknya juga ada di sini semua. Kemudian untuk spare tire atau akses untuk ban serep ada di bagian sini. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil All New Veloz yang tipe K-Matic biasa ini. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali menuju ke bagian depan untuk melihat mesin. Untuk mesin yang digunakan masih tetap sama seperti mobil All New Avanza ataupun Avanza yang model lama. Untuk mesinnya ini berkapasitas 1500 cc. Nah, kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Jadi meskipun All New Veloz yang terbaru ini banyak mengalami perubahan desain, termasuk untuk penggeraknya juga berubah menjadi penggerak roda depan, serta untuk transmisinya dari yang konven menjadi CVT, tapi untuk masalah mesin tetap menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin dengan kode 2NRVE. Nah, kita pasang dulu kap mesinnya. Untuk bagian bawah kap mesin di sini masih polos, belum dicat warna bodi, tapi sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, inilah mesin yang digunakan. Untuk mesin yang digunakan ini berkapasitas 1500 cc dengan 4 silinder dan 16 katup, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga dual VDI. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal mampu mencapai di angka 14 km pada 4200 rpm. Untuk masalah fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Lalu untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist dan juga untuk kecepatan tinggi sudah dilengkapi dengan fitur Stability Control. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil All New Veloz yang tipe K-Matic biasa warna silver terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil All New Veloz. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil All New Veloz semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.